Hai hai hai, Assalamualaikum, selamat pagi, udah pada bangun belum? Yang udah di jalan hati-hati di jalan ya. Yang belum bangun, yang masih rebahan, yuk semangat bangun yuk seperti matahari yang cerah banget pagi ini baru aja nongol di antara dua gedung-gedung itu. Dan waktu sekarang menunjukkan pukul 6.30, saya sudah OTW menuju Bandara Soekarno-Hatta karena akan ke Sulawesi Tenggara di kota Kendari dalam rangka tugas kantor. Tapi tugas kantornya sebenarnya sekaligus saya pulang kampung. Gimana tuh? Well, tadinya tuh saya berasal dari kota Kendari, cuman setelah menikah itu saya kemudian ikut suami tinggal di Jakarta, dan dari kantor alhamdulillah saya dipindahkan ke kantor pusat. Nah, cuman masih sering bolak-balik Jakarta Kendari karena memang project kita itu adanya di wilayah sana. Jadi saya itu seneng kalau ditugaskan atau ada tugas untuk keluar kota, karena sekalian saya tugas sekaligus juga saya bisa bersilaturahmi, mengunjungi keluarga dan teman-teman yang ada di Kendari. Nah, benar-benar saya ini berangkatnya dari rumah tadi masih sebelum jam 6 karena saya pengennya juga takutnya macet kan ya. Takutnya macet. Saya itu pernah punya pengalaman salah sendiri sih. Waktu itu lagi Piala Dunia. Pesawatnya jam 4 subuh, ngadi-ngadi saya berangkat dari rumah saya itu waktu itu di Kemang di Jakarta Selatan. Itu udah jam 2 sekian, belum setengah jalan, masih seperempat, belum masuk tol, dompetnya ketinggalan. Nah, di dompet itu ada KTP, ada segala macam. Ya udah, akhirnya batal deh waktu itu saya berangkat, dan saya merasa bersalah banget sama pas suami gitu, karena saya melakukan kayak kesalahan itu sama pas suami, padahal dia nggak tahu apa-apa gitu. Emang ini murni adalah kelalaian dari diri sendiri, ya kan. Nah, akhirnya saya berangkat ngambil pesawatnya waktu itu pagi. Nah, saya sih berharap itu yang pertama dan yang terakhir ya, karena nggak enak banget rasanya. Tapi di sisi lain saya tetap harus bersyukur sih. Maksudnya mungkin kalau nggak terlambat pada saat itu ya mungkin ada sesuatu, kan kita nggak tahu, walau alam. Jadi belajar untuk menikmati segala sesuatu guys. Mau baik nggak baik itu nikmatin aja. Dan ternyata saya itu kecepatan tiba di bandara. Kecepatan di tiket itu harusnya jam 9, tapi ternyata pada saat saya check-in itu jam 11 guys. So I have to wait sekitar 2 jaman sampai flight saya datang gitu. Dan alhamdulillah setelah perjalanan panjang, tahu kan ya kalau di gate 3 itu dia gate-nya panjang banget gitu ya. Kadang-kadang kita itu udah masuk dari pintu masuknya itu, katakanlah pintu masuk di 3, bla 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 bla, kita check in, validasi, bla bla segala macam. Terus keseringan untuk wilayah di menuju Sulawesi, khususnya ke Sulawesi Tenggara, ke kota Kendari, itu gate-nya bisa sampai di gate 27, 28, 26. Jadi kebayang dong ya, jalannya tuh panjang banget ya kan. Nah, ini adalah kota Kendari. Selamat datang di kota Kendari. Aku senang banget kalau tiba di Kendari karena tuh lihat tuh awannya cerah banget. Langitnya itu biru banget, beda banget sama yang di Jakarta. Jakarta itu kebanyakan langitnya abu-abu deh. Dan karena udara, karena masih alami gitu, walaupun pembangunan masih tetap berkembang, tetapi udara di Kendari itu tergolong bersih loh. Lihat aja tuh kan, awannya aja langitnya cerah banget. Hanya kalau kalian baru pertama datang ke Kendari, itu yang buat paling beda ketika tiba adalah itu panas banget rasanya, karena Kendari itu kan dia kotanya kota teluk ya, jadi sekelilingnya itu adalah dikelilingi oleh laut gitu. Makanya di Kendari itu kalau kalian kesini itu beraneka ragam jenis ikan. Mau kalian makan ikan laut jenis apapun ada. Ikan tawar ada sih, cuman jarang ya kalau di kota Kendari itu adanya di daerah-daerah kabupaten lain yang memang di pegunungan atau yang memang basisnya pertanian atau perkebunan. Tapi khusus di kota Kendari itu seafoodnya guys, seafoodnya. Di Jakarta saya tuh nggak pernah dapet seafood atau ikan-ikan laut yang sesegar di Kendari guys. Di Kendari itu aduh ya Allah, ini juga nih yang selalu buat saya kangen nih kalau misalnya pulang ke Kendari. Nah,
Bandara di Kendari itu masih nggak segede yang di Jakarta ya. Nah ini pembangunan kedua sih, dulu lebih kecil. Sekarang sudah mendingan, walaupun ukuran segini, tapi lalu lintas penerbangannya juga boleh dibilang sebenarnya udah rame banget ya. Maksudnya aku rasa pemerintah juga pasti sudah punya program untuk membangun bandara yang lebih besar. Nah, ini sebentar lagi kita akan tiba. Nah setelah tiba dari sini saya tuh cuman mampir sebentar ke rumah ibu untuk drop barang. Karena setelah itu saya ada dikasih tahu meetingnya, katanya sih saya lupa deh, pokoknya itu sekitar jam 2 ke atas. Jadi saya harus prepare sebelum jam itu biar nggak terlambat. Jadi jangan suka terlambat guys, terlambat itu gak enak banget gitu loh. Saya pernah waktu kegiatan di Eropa, terlambat orang itu pada, waktu masih zaman mahasiswa sih, dapat kesempatan waktu itu mewakili Indonesia, alhamdulillah. Dan orang-orang itu kaget kenapa kita terlambat. Sejak saat itu saya lebih belajar untuk menghargai waktu, benar-benar waktu itu kita nggak bisa ini ya, maksudnya betapa berharganya waktu karena nggak bisa terulang gitu loh. Nah, ini kesibukan-kesibukan karena masa pandemi ya, jadi diatur nih turunnya. Ini kita lanjut meeting di kantor dulu. Ini meetingnya juga selesai, sudah malam ya. Iya, malam selesai dan malamnya itu saya menjemput teman saya ini. Oke, jadi semalam itu kita selesai urusannya sekitar hampir jam 12 malam ya. Jam 12 malam, terus hari ini kita menuju ke lokasi site lokasi proyek kantor itu adanya di kabupaten lain dari di Sulawesi Tenggara itu sendiri. Jadi kalau dari Jakarta ke Kendari itu hampir 3 jam, rata-rata 2 jam 50 menit. Terus dari Kendari ke lokasi proyek kita ini adanya di Kabupaten Konawe Selatan. Untuk benar-benar sampai ke lokasi kita itu sekitar 2 jam lebih. Jadi kita benar-benar melalui desa, banyak desa banget ya, iyalah ya, menuju kabupaten. Jadi ini sebenarnya daerahnya daerah mining ya. Saya nggak perlu sebutin miningnya mining apa, tetapi ini nih bisa kelihatan nih dari jalan masuknya aja segini. Ini namanya jalan hauling guys, atau jalan produksi. Jadi kalau perusahaan-perusahaan tambang itu diminta untuk membangun atau memiliki sendiri jalan tambangnya. Jadi dari tambangnya di gunung. Ini kita melintasi sedikit jalan provinsi, setelah itu udah tanah-tanah kosong sih sampai ke dalam sana. Nah, ini kalau musim hujan, ini kebetulan habis hujan ya semalam kalau nggak salah, jadi dia tuh banyak-banyak air. Nah, kalau mau ke jalan tambang itu mobilnya juga harus mobil khusus sih, maksudnya kalau kayak mobil-mobil kecil gitu bisa sih, cuman agak setengah mati, jadi yang kayak Fortuner atau Hilux. Nah cuman kita waktu itu kebetulan mobil yang tersedia di kantor adalah yang Avanza yang manual ya, kalau misalnya itu, karena kalau yang matic dia agak susah nih untuk narik powernya. Ini sih pertama dengan temen saya sih, ini sengaja saya videoin untuk dokumentasi. Karena kadang-kadang orang itu melihatnya kok enak banget ya bisa terbang setiap bulan, padahal mereka nggak tahu aja kalau dibalik leha-leha di pesawat, nggak leha-leha sih karena berada di pesawat 2 jam hampir 3 jam itu kan melelahkan banget ya, apalagi untuk penerbangan domestik. Nah ini kita sampai di pos security kita sejenak. Terus kita lanjut lagi, ini udah lokasi kita sih, ini udah lokasi kita banget. Nah kita itu berangkatnya dari Kendari sekitar jam 10-an, jadi tiba di sini tuh udah siang banget. Karena kan 2 jam lebih ya dari kota Kendari. Nah ini adalah kantor site kami. Dan ini melanjutkan untuk mengunjungi lokasi, bla bla segala macam, didampingi oleh kepala security kami. Pulangnya guys udah malam, kebayang nggak, dari pagi sampai malam, luar biasa ya guys. Tapi disyukuri aja, bener-bener duduk dan berjalan, Masya Allah ya, dinikmati aja, mudah-mudahan berkah buat semuanya. Demi kebahagiaan bersama ini guys, jadi tuh harus semangat. Saya di sini emang suaranya udah loyo banget sih, soalnya udah malam guys, segini nih, udah jam berapa ya waktu ini? Jam 8 hampir nih kurang lebih, jadi lumayan nih seharian.
Esok harinya, walaupun semalam itu saya tuh kalau capek banget jadi malah susah untuk cepat istirahat ya. Kan ada orang itu yang kalau kalau capek mereka langsung tertidur. Nah, saya itu justru kalau lelah banget itu malah lebih susah buat istirahat sih. Jadi mesti ambil waktu cukup lama sih sampai benar-benar bisa tertidur. Nah, walaupun sebagaimanapun capeknya saya atau selarut jam berapapun saya tidur, alarm tubuh saya itu udah set bangunnya di subuh gitu loh. Jadi enak banget sih dan beruntung banget orang-orang yang bisa tidurnya itu teratur banget ya, karena saya terus terang tidurnya nggak teratur, tapi lagi belajar sih untuk tidur teratur, mudah-mudahan dimudahkan. Nah, ini saya lagi ngantri di loket pendaftaran PCR. Jadi pada saat saya tes ini memang di kota Kendari itu dia belum online ya kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta kan kita tinggal pilih labnya apa, terus kita langsung pilih-pilih bla 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 segala macam. Kalau di sana itu benar-benar manual gitu. Jadi you datang, ada absensi, tulis nama, habis itu dipanggil, habis itu pergi bayar, setelah itu nunggu lagi buat datang. Dan ternyata saya juga baru tahu pada saat tes PCR di sana itu petugas labnya keluar atau mulai melakukan tes itu kurang lebih jam 10 pagi. Jam 10 pagi guys. Jadi satu hari itu kalau nggak salah pasiennya ada 100 orang. Jadi kalau misalnya kuota pasiennya udah sampai 100 orang, udah di close tuh loketnya. Jadi didatang besok lagi. Jadi you mau datang juga jam 7 pagi, mau jam 8 pagi ya sempat-sempatnya aja sih. Yang penting masih dapat kuota. Lumayan sih, lumayan lah ya menunggunya. Waktu itu karena ada teman sehari sebelumnya juga tes PCR dan dia bilang, oh nggak mesti datang, kan dia datang pagi ya jam 7. Terus waktu saya dia bilang nggak usah datang jam 7 karena sama aja ntar juga loketnya buka jam 8 gitu. Dan ini aduh ngantri menunggu petugas labnya ya, luar biasa banyak banget orang. Dari sini saya menghadiri pernikahan teman saya. Ini teman junior di kampus dulu, tetapi kita pernah berada dalam satu institusi yang sama. Ini semua yang difoto adalah satu institusi dulunya, dan alhamdulillah kita tuh masih sering bertemu, masih sering kontek-kontekan, masih silaturahmi, walaupun sekarang lebih banyak di WhatsApp ya. Tapi setidaknya alhamdulillah masih ada silaturahmi dengan teman-teman, dan saya sangat senang bertemu dengan teman-teman yang ini gitu. Dan esok harinya saya sudah berada di waiting room Bandara Halu Oleo, bersiap menuju pulang kembali ke kota Jakarta. Doain ya guys, semoga Allah semua mudahkan perjalanan selamat, amin. Alhamdulillah akhirnya tiba di Jakarta dalam keadaan sehat walafiat dan selamat. Cuman pada saat tiba ini cuacanya memang agak mendung. Saya nggak tahu mendung atau memang karena langit di Jakarta itu kan abu-abu kah, silver kah, nggak ngerti. Yang jelas alhamdulillah udah tiba di Jakarta. Terima kasih ya guys udah nonton ini. Ini sebenarnya lebih kepada apresiasi ke diri sendiri sekaligus berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe, comment, like, and share. Semoga bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.